Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji ANAFA sampel dependent untuk K sama dengan 4. Di sini prosedur untuk uji ANAFA pada K sama dengan 4 sama dengan prosedur ANAFA sebelumnya, yaitu yang pertama, menentukan hipotesis penelitian statistik. Kemudian yang kedua, menghitung sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3, sigma YN, sigma Y1 pangkat 2, sigma Y2 kuadrat, sigma Y3 kuadrat, dan sigma YN kuadrat dengan menggunakan tabel kerja. Yang ketiga, menghitung jumlah NI, sigma YI, sigma YI kuadrat, dan YI bar, Y1 bar dengan menggunakan tabel bantu. Kemudian yang keempat, menghitung JK atau jumlah kuadrat dari masing-masing sumber varian, yaitu total, antar, dalam. Rumus ketiga sumber varian tersebut adalah untuk JK tot-nya sigma Y tot kuadrat min sigma Y tot kuadrat per N. Kemudian untuk rumus JK-an-nya A sigma I sama dengan 1 sigma YI kuadrat per NI min sigma Y tot kuadrat per N tot. Kemudian untuk mencari JK delnya A sigma I min 1 yaitu sigma YI pangkat 1 min sigma YI kuadrat per NI. Setelah itu menghitung harga derajat kebebasan atau DB pada sumber varian dengan cara untuk mencari DB tot-nya rumusnya N tot min 1, untuk mencari DB-an-nya N-an min 1, untuk mencari DB del-nya N tot min N-an, untuk mencari DB res-nya N min 1 kali K min 1. K di sini adalah banyaknya perlakuan. Kemudian langkah selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Untuk rumus RJK-an-nya JK-an per DB-an, untuk RJK del-nya JK del per DB del. Setelah itu menghitung harga FH atau F hitung dengan rumus FH sama dengan RJK-an per RJK del. Mencari harga F tabel di mana DB-an menjadi pembilang dan DB del menjadi penyebut. Kemudian setelah mendapatkan harga-harga di atas, maka disusun tabel ANAFA. Nah, tabel ANAFA seperti pada gambar tersebut. Setelah itu bisa menarik kesimpulan dari hipotesis, yaitu dengan cara menerima atau menolak baik H0 atau H1 dengan menggunakan pada skor 12 pada contoh 12.1 dan ditambah dengan metode resitasi, diperoleh data hasil belajar sebagai berikut. Nah, mohon maaf untuk data yang ceramah itu poin nomor 5 itu seharusnya 7, tetapi di langkah berikutnya itu datanya 4, jadi nanti perhitungannya berbeda. Setelah itu, berdasarkan prosedur atau langkah menggunakan uji ANAFA pada sampel dependent, maka diperoleh penghitungan sebagai berikut. Yang pertama, uji hipotesis penelitian. H0 di sini tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar pada siswa yang diberi metode belajar ceramah, diskusi, karya wisata, dan resitasi. Untuk H1-nya terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar pada siswa yang diberi metode belajar ceramah,
diskusi, karya wisata, dan resitasi. Untuk hipotesis statistik yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4, dan H1 nya bukan H0. Setelah itu menghitung harga untuk sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3, sigma Y4, sigma Y1 kuadrat, sigma Y2 kuadrat, sigma Y3 kuadrat, dan sigma Y4 kuadrat dengan menggunakan tabel kerja. Tabelnya seperti gambar tersebut. Untuk memasukkan data sudah bisa ya. Nah, selanjutnya menentukan jumlah sigma NI, sigma YI, sigma Y1 kuadrat, dan YI bar dan kuadrat dengan menggunakan tabel kerja. Tabel kerja tersebut untuk pada kolom jumlah itu sigma NT sama dengan 28 itu penjumlahan dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Nah, setelah itu menghitung harga JK nya pada masing-masing sumber varian, yaitu untuk JK tot-nya sigma Y tot kuadrat min sigma Y tot kuadrat per N tot sama dengan 907 min 151 kuadrat per 28 dan diperoleh hasil 92,68. Untuk JK-nya A sigma I sama dengan 1 sigma Y I kuadrat per NI min sigma Y tot kuadrat per N tot dengan 29 kuadrat per 7 ditambah 39 kuadrat per 7 ditambah 53 kuadrat per 7 ditambah 30 kuadrat per 7 min 151 kuadrat dari sigma Y tot-nya tadi per 28 diperoleh hasil 52,97. Kemudian untuk JK-nya A sigma I min 1 buka kurung sigma YI pangkat 1 min sigma YI kuadrat per NI tutup kurung diperoleh hasil 39,71. Selanjutnya menentukan harga derajat bebas atau dB, yakni untuk dB tot-nya tadi rumusnya kan N-1 N tot min 1. Nah, 28 min 1 sama dengan 27. Untuk dB-nya tadi rumusnya kan N-an min 1, 4 min 1 sama dengan 3. Untuk dB-nya N tot min N-an, maka 28 min 4 sama dengan 24. Untuk dB rest-nya N min 1 kali K min 1, 7 min 1 kali perlakuannya tadi 4 min 1 sama dengan 18. Setelah itu menentukan harga rata-rata jumlah kuadrat. Untuk RJK-nya rumusnya JK-an per dB-an yaitu 52,97 per 3 sama dengan 17,66. Untuk RJK-nya JK-dal per dB-dal sama dengan 39,71 per 24, maka hasilnya 1,65. Setelah itu menghitung harga F-nya. FH sama dengan RJK-an per RJK-dal sama dengan 17,66 dibagi 1,65 sama dengan 10,70. Dengan menggunakan tabel F itu diperoleh harga F tabel untuk dB-nya itu sama dengan 3. Mohon maaf di situ ada sedikit kesalahan penulisan. Untuk dB rest-nya itu sama dengan 18. Kemudian pada A sama dengan 0,01 yaitu F tabelnya
untuk 0,01 sama dengan 5,09, dan pada F tabelnya yang 0,05 sama dengan 3,16. Kemudian di sini ada tabel penolong ANAFA untuk mempermudah saja seperti itu. Dari tabel itu kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. F hitung lebih besar dari F tabel untuk 0,05, yaitu 10,70 lebih besar dari 3,16, sehingga hanya di sini ditolak. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata antara metode ceramah, diskusi, karya wisata, dan resitasi terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian kita lakukan uji lanjut, uji TDANET, yaitu uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antara kelompok dengan menggunakan rumus TDANET. Perbandingan tersebut antara Y1 dengan Y2, Y1 dengan Y3, Y1 dengan Y4, Y2 dengan Y3, Y2 dengan Y4, dan Y3 dengan Y4. Dengan langkah pertama yaitu membuat hipotesis untuk masing-masing kelompok. Yang pertama, H0 sama dengan mu1 lebih besar dari sama dengan mu2, dengan H1 sama dengan mu1 lebih kecil dari mu2. Untuk hipotesis yang kedua, H0 sama dengan mu1 lebih besar dari sama dengan mu3. Untuk H1, mu1 lebih kecil dari mu3. Hipotesis yang ketiga, H0 sama dengan mu1 lebih besar dari sama dengan mu4, dan H1 mu1 lebih kecil dari mu4. Untuk hipotesis yang keempat, H0 sama dengan mu2 lebih besar dari sama dengan mu3, dengan H1 mu2 lebih kecil dari mu3. Untuk hipotesis yang kelima, H0 sama dengan mu2 lebih kecil dari sama dengan mu4, dan H1 mu2 lebih besar dari mu4. Hipotesis yang keenam, H0 sama dengan mu3 lebih kecil dari mu4, dan H1-nya mu3 lebih besar dari mu4. Untuk uji lanjut uji TDANET, di sini kita lakukan penghitungan untuk rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode ceramah dengan diskusi dengan rumus T A1 min A2. A1 ini dengan metode ceramah, sedangkan yang A2 itu menggunakan metode diskusi, sama dengan TD, yaitu sama dengan YI bar min YJ bar per akar 2 kali RJK del per N, yaitu 4. Untuk YI barnya 4,14 min 5,57 per akar 2 kali RJK delnya 0,98 per 7, diperoleh hasil min 2,70. Nah, diketahui harga T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,70 lebih besar dari 1,771, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode ceramah dan diskusi, atau prestasi kelompok siswa yang diberi metode ceramah lebih rendah daripada kelompok yang diberikan metode diskusi. Selanjutnya, di sini ada perbedaan rata-rata prestasi antara
kelompok menggunakan metode ceramah dengan karya wisata. Mohon maaf ya, itu menggunakan yang kedua itu metode ceramah dengan metode karya wisata, bukan metode diskusi, yaitu T buka kurung A1 min A3 dari hipotesis yang awal tadi, kemudian dimasukkan untuk Y ibarnya 4,14 min Y ibarnya 7,57 per akar 2 kali 0,98 per 7, maka diperoleh hasil min 6,47. Dan diketahui harga T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu 6,47 lebih besar dari 1,771. Maka H0 di sini ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode ceramah dan menggunakan metode karya wisata, atau prestasi kelompok siswa yang diberi metode ceramah lebih rendah daripada kelompok yang diberi metode karya wisata. Selanjutnya ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode ceramah dan resitasi. Untuk T, A1 min A4 sama dengan Y bar min Y bar per akar 2 kali RJ kadal per N, yaitu 4,14 min 4,29 per 2 kali akar 2 kali 0,98 per 7, diperoleh hasil min 0,28. Nah, diketahui harga T hitungnya lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,28 lebih kecil dari 1,771, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode ceramah dengan resitasi, atau prestasi kelompok siswa yang diberi metode ceramah sama dengan daripada kelompok yang diberi metode resitasi. Nah, selanjutnya ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok dengan menggunakan metode diskusi dengan karya wisata, yaitu untuk A2-nya kita masukkan 5,57 min A3. Mohon maaf, untuk A2 min A3 kita masukkan 5,57 min 7,57 per akar 2 kali 0,98 per 7, dan diperoleh hasil min 3,77. Nah, diketahui dari harga T hitung lebih besar dari T tabel dengan 3,77 lebih besar dari 1,771, maka H0-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode diskusi dengan karya wisata, atau prestasi kelompok siswa yang diberi metode diskusi lebih rendah daripada kelas yang diberi dengan metode karya wisata. Selanjutnya ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode diskusi dengan resitasi, yaitu untuk T A2 min A4 sama dengan Y bar min Y bar per akar 2 kali RJ kadal per N sama dengan 5,57 min 4,29 per akar 2 kali 0,98 per 7, dan diperoleh hasil 2,42. Maka diketahui harga T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,42 lebih besar dari 1,771, maka H0-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode diskusi dan resitasi, atau
prestasi kelompok siswa yang diberi metode diskusi lebih tinggi daripada kelas yang diberi metode resitasi. Selanjutnya, yang terakhir ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok yang menggunakan metode karya wisata dengan metode resitasi, yaitu untuk A3-A4 sama dengan YI bar men YJ bar per akar 2 kali RJ kadal per N sama dengan 7,57 min 4,29 per akar 2 kali 0,98 per 7 dan diperoleh hasil 6,19. Maka diketahui harga T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu 6,19 lebih besar dari 1,771. Maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode karya wisata dan metode resitasi, atau prestasi kelompok siswa yang diberi metode karya wisata lebih tinggi daripada kelompok yang diberi metode resitasi. Begitu ya. Cukup sekian dari saya. Banyak kesalahannya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.